Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, bertemu kembali dengan saya dalam acara Leadership Inspiration. Kali ini saya akan membahas tentang flexing. Ya, Anda pernah tahu istilah flexing? Ya, istilah flexing sebenarnya sudah lama ada, namun semakin populer ketika salah satu yang menyebut dirinya Crazy Rich dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan. Dan sang Crazy Rich pun menuntut balik sang pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pembahasan tentang flexing pun akhirnya semakin semarak di dunia maya dan sosial media. Flexing itu maknanya adalah pamer kekayaan. Dalam jagat sosial media sering disebut Crazy Rich atau sultan. Dan menurut Profesor Renat Kasali, flexing ini muncul karena ada beberapa kebutuhan. Yang pertama, agar dilihat mampu oleh orang lain. Biasanya yang dipamerkan adalah kekayaan dan pekerjaan yang bergengsi. Kedua adalah untuk menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan. Dalam hal ini yang dipamerkan bukanlah harta kekayaan, tetapi sertifikat, gelar, penghargaan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pasangan dengan level keuangan sultan. Ya. Nah, untuk ketiga kebutuhan tersebut, para pelaku flexing berani menyewa sesuatu yang mahal demi sebuah konten yang akan diupload di sosial media. Mereka membuat skenario pemotretan dengan pilihan sudut tertentu sehingga terkesan kaya, bergengsi, dan menunjukkan kemewahan. Hasil pemotretan kemudian diedit sehingga sesuai dengan harapan, setelah itu diupload di sosial media. Ia ingin mengesankan bahwa dirinya adalah kaya, sukses, berkelimpahan, berkelas, sehingga layak disebut Crazy Rich atau sultan. Nah, bagaimana flexing dikaitkan dengan leadership? Menurut saya, seorang pemimpin dapat saja memamerkan dalam tanda kutip ya sesuatu. Namun tentu saja bukan dalam bentuk pamer kekayaan, melainkan dengan cara menunjukkan bahwa ia memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Gaya yang fleksibel atau gaya yang sesuai dengan tuntutan kondisi dan situasi. Sang pemimpin bisa memamerkan untuk kinerja yang bisa disaksikan oleh anggota timnya, untuk memberikan teladan dan semangat mewujudkan tujuan bersama. Sang pemimpin juga perlu memamerkan bahwa perilakunya sejalan dengan purpose, values, norma, dan kebijakan yang sudah disepakati. Jadi, pamernya seorang pemimpin itu dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan, memotivasi, mensinergikan, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Daniel Goleman pada tahun 2020 mengemukakan bahwa fleksibilitas seorang pemimpin pada dasarnya bersumber dari kecerdasan emosinya. Seseorang yang cerdas secara emosi akan lebih mudah untuk berhenti sejenak, berefleksi, mengevaluasi diri, dan menemukan solusi terbaik. Dengan demikian, pemimpin yang terbaik bukanlah pemimpin yang hanya mengenal satu gaya kepemimpinan, melainkan menguasai beberapa gaya yang layak dipamerkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dengan memamerkan beberapa gaya yang bisa diperankan oleh sang pemimpin, maka orang-orang yang dipimpin semakin yakin dengan kemampuan dan kredibilitas sang pemimpin. Sehingga pengaruh sang pemimpin semakin meluas dan menguat. Apa saja gaya kepemimpinan versi Daniel Goleman yang itu diperlukan di era sekarang, yang itu bisa dipamerkan kepada orang lain? Yang pertama, cursive ya, dengan perkataan do what I tell you. Ini gaya tradisional. Pemimpin cenderung top down, berguna pada saat darurat atau pengambilan keputusan yang berat.
Namun, jika digunakan berlebihan, dapat merusak budaya kerja dan membuat anggota tim merasa direndahkan. Gunakan gaya ini dengan jumlah yang terbatas. Gaya yang kedua itu visionary. Come with me. Pemimpin mengajak orang yang dipimpin membicarakan tentang strategi dan langkah ke depan. Gaya ini sangat berguna pada saat penyelarasan tim dan berbagai situasi lainnya. Namun, jika anggota tim belum buy-in dengan kita, dengan sang pemimpin, gaya ini bisa menjadi tidak efektif dan hanya membuang-buang waktu, biaya, dan energi. Gaya yang ketiga adalah afiliatif, ya. People come first. Sang pemimpin perlu mengenali semua anggota tim, sering memberikan pujian dan juga apresiasi. Gaya ini berguna untuk menciptakan rasa kepemilikan, harmoni di dalam tim, dan membangun hubungan yang baik. Namun, jika digunakan sebagai gaya satu-satunya, gaya ini berisiko memunculkan performa yang buruk dari anggota tim. Karena merasa dimaklumi, salah dimaklumi, merasa satu keluarga, nyaman bekerja, namun buruk dalam performa. Gaya yang keempat adalah gaya demokratik, ya. What do you think? Pemimpin banyak mendengarkan dan merangkul, ya. Gaya ini berguna saat tugas-tugas berjalan baik untuk membangun trust dan respect serta menguatkan komitmen. Namun, apabila digunakan berlebihan, karyawan menjadi terlalu asyik berbincang, terlalu sering ngobrol, menghabiskan waktu, tidak ada keputusan yang jelas. Senang diskusi namun lemah dalam hal eksekusi. Nah, yang kelima itu pace setting. Apa itu? Do, as I do now. Pemimpin memberi contoh atau standar, menunjukkan langsung kepada anggota tim tentang bagaimana tugas harus dilakukan dan hasil yang diharapkan seperti apa. Gaya ini berguna pada saat ada tugas atau tantangan baru, mengajak anggota tim melakukan sesuatu hal yang benar-benar baru. Namun jika digunakan berlebihan, trust anggota tim kepada pemimpin semakin menurun. Anggota tim tidak berkembang, bahkan bisa menjadi selalu yes man, atau menjadi orang yang oke bos, tapi pekerjaan nggak tuntas. Nah, yang keenam itu model coaching. Try this, coba yang ini. Sang pemimpin lebih banyak bertanya dan mendengar. Gaya ini cocok dan berguna saat pemimpin ingin mengembangkan anggota tim. Namun tidak semua orang mudah dan bersedia untuk diajak, ya, mengembangkan dirinya. Ya. Tidak semuanya mau, bahkan tidak semua orang itu sukarela untuk mengembangkan diri. Mereka sudah menikmati zona nyaman yang sudah dinikmati selama ini. Nah, di antara 6 gaya tersebut, mana yang perlu kita pamerkan atau mana yang lebih baik? Tidak ada satu gaya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Melainkan digunakan secara fleksibel dalam situasi dan kondisi yang tepat. So, para leader, pamerkan 6 gaya tersebut dalam takaran yang tepat, maka kepemimpinan Anda pun akan mempengaruhi orang-orang yang Anda pimpin. Pengaruh Anda jauh melebihi para crazy rich dan para sultan di jagat sosial media apabila Anda memamerkan 6 gaya tadi secara proporsional. Selamat menjadi leaders flexing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.